Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah mabadu. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif, karya dari Al-Alamah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Dan pembahasan kali ini terkait rukun puasa. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus shaumi utai pira-pira rukune poso iku isnani ana loro. Niatu rupane niat wal imsaku lan ngeker anjami ilmu tiri saking sekabehane perkara kang batalake. Wajib lan wajib apa tabyitun niati nginepake niat fi shaumil fardhi ing dalem poso fardhu. Nginepake kula lainatin ing dalem saben-saben wengi. Atuk filan nyukupi nafli yang dalam poso sunat apa niatun niat qabla zawali yang dalam sadurunge lingsire srengenge. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita kali ini diawali dengan penjelasan terkait rukunnya puasa. Rukunnya puasa dalam kitab ini dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu merupakan bagian penting dari berpuasa. Oleh karena itu tanpa niat puasa dan beberapa amal yang lain tidak akan bisa sah. Jadi penting bagi orang yang berpuasa untuk niat. Niat tempatnya di hati, terus kemudian di waktu yang ditentukan. Kita akan menjelaskan itu nanti. Berikutnya yang juga termasuk rukun adalah menahan diri, al-imsak an jami'il muftiri, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya menahan diri untuk memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang-lubang kita, jauf, baik hidung maupun mulut ataupun lubang-lubang yang lain yang bisa membuat hal yang masuk itu berada atau menuju di dalam perut kita. Artinya sifatnya itu terkonsumsi gitu ya. Jadi kalau kita bisa menahan hal-hal tersebut, maka selesailah puasa kita. Artinya kita selesai, tidak lagi berurusan dengan batal dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita tidak bisa mencegah hal-hal itu terjadi, ya tentu puasa kita tidak dianggap sah. Begitu juga misalnya nafsu. Nafsu ini kalau pria berarti ya keluarnya sperma seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa menahan diri untuk sampai melakukan pernikahan atau melakukan hubungan suami istri atau sampai mengeluarkan sperma dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Nah, di kitab yang lebih panjang akan dijelaskan detail apa saja yang membatalkan puasa. Jadi rukun dari puasa itu niat dan menjaga menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Berikutnya masih terkait niat. Wajib bagi orang yang puasa fardu untuk berniat sebelum datangnya fajar, alias masih malam hari sebelum datangnya fajar itu kita diharuskan untuk niat bahwa di besok hari itu kita akan puasa fardu, misalnya puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nazar. Itu kan hukumnya wajib. Nah, masing-masing puasa ini diharuskan berniat sebelum fajar datang.
Sedangkan kalau puasa sunnah itu boleh seseorang niat bahkan di pagi hari. Hanya saja ini berlaku sampai sebelum matahari zawal atau sebelum zawalnya matahari, atau dimana posisi atau gampangnya kalau kita ngelihat di kalender itu berarti waktu duha sudah habis, itu adalah waktu zawal. Nah disitulah niat bagi soal puasa sunnah itu berakhir. Artinya bila seseorang tidak makan dan tidak minum dari pagi, dia masih belum punya kesadaran atau keinginan untuk berpuasa sunat tertentu, lalu di jam 9 masih belum zawal, waktu sholat duha masih ada, itu dia terus kemudian kerentak, aduh sudah jam 9, saya lebih baik puasa saja. Akhirnya dia menetapkan diri puasa di jam 9 tersebut. Di hatinya dia berniat, saya niat hari ini puasa Senin sunnah lillahi ta'ala. Di dalam hatinya dia berazam seperti itu, berniat seperti itu di dalam hatinya. Maka ini sudah cukup bagi puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa hari-hari putih atau yaumul bid, hari tanggal 14, 15, 16 dan seterusnya, puasa-puasa sunnah pokoknya itu boleh dilakukan seperti itu. Sedangkan kalau puasa fardu, puasa wajib seperti Ramadan misalnya, itu niatnya harus dilakukan sebelum fajar terbit. Jadi itu tadi rukun-rukun niat, rukun-rukun puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan niat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.